Assalamualaikum Sobat Monas, kembali lagi bersama saya Monita. Kali ini kita akan belajar tentang materi yang seringkali menjadi momok bagi para siswa SMP ya. Jadi di sini sebenarnya tidak tidak semomok itu, tidak semenakutkan itu untuk dikerjakan. Ini ada materi tentang persamaan garis lurus. Apa aja sih yang ada di persamaan garis lurus itu? Tentu saja yang pertama ada titik ya. Titik dalam suatu koordinat itu akan menentukan bagaimana nanti kita akan mencari gradien tersebut. Nah, otomatis setelah kita mendapatkan titik akan ada garis. Dari garis itu, oke, garis dulu ya. Garis itu adalah kumpulan titik-titik ya, kumpulan titik-titik. Jadi nanti setelah ada garis, kita akan mencari tahu kemiringannya atau gradiennya. Untuk materi persamaan garis lurus ini memang kadang-kadang menjadi menakutkan bagi murid-murid. Padahal ini ya kalau sudah paham konsepnya nanti kita akan tahu bagaimana mudahnya mengerjakan soal-soal setipe ini. Oke. Ini ada soal PPAD tahun 2024-2025, maksud saya soal tryout ya, tryoutnya ASPD itu namanya PPAD. Nah, dari soal nomor 18 ini sudah sangat jelas gambarnya, ada warnanya juga, sudah sangat mewakili visual kita, bagaimana cara kita melihat. Yang pertama, pernyataan pertama itu adalah gradien garis G. Untuk mencari gradien, kita perlu mengetahui dulu apakah dia itu betul betul-betul berada pada perpotongan yang tepat atau dia itu diketahui titik-titik yang melalui garis tersebut atau tidak. Nah, di sini di soal nomor 18 ini bisa kita cermati. Langkah pertama, kita tentukan dulu nih, apakah garis hijau ada suatu titik itu melalui titik yang dilalui itu 3,-1. Ini 3,-1 ya, titik D. Apakah dia bisa digunakan sebagai acuan mencari gradien? Bisa iya, bisa tidak. Tapi saran saya untuk garis yang hanya diketahui satu titiknya, kita lewati dulu ya, kita cari amannya dulu. Cari aman di mana ada titik yang melalui, di mana ada garis yang melalui dua titik. Oke, di sini kita kan mau mencari gradien garis G ya. Nah, caranya berarti kita harus melihat garis G dulu. Apakah di garis G ada dua titik yang diketahui dan dia merupakan bilangan bulat? Ya, ada, betul. Yang pertama adalah titik A. Titik A itu terletak di 1,5. Kita tulis dari X-nya dulu ya, yang ada di sumbu X itu 1, yang ada di sumbu Y itu 5. Maka sini kita tulis 1,5. Kemudian di titik B itu jadinya dia melalui -2, -4. Nah, selanjutnya, karena sudah diketahui dua titik, teman-teman bisa mengingat lagi nih, gimana sih caranya gradien jika diketahui dua titik? Oke, delta Y per delta X. Delta Y per delta X. Apa sih delta Y itu dan apa sih delta X itu? Delta Y itu merupakan jarak antara titik Y yang pertama dengan titik Y yang kedua, atau bisa kita tulis sebagai di sini itu Y2 min Y1 per X2, maaf, X2 min X1. Nah, ini sama dengan gradien ya, gradien. Untuk gradien garis G, kita tulis MG di sini, itu sama dengan delta Y yang melalui G per delta Y yang melalui delta X yang melalui G. Maaf ya.
Saya ulangi, untuk gradien garis G itu sama dengan delta Y yang melalui G dikurangi delta X yang melalui G. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Nah, terus kita substitusikan saja nih nilai X dan nilai Y yang titik-titik tadi yang sudah kita temukan. Ini untuk Y2-nya 5, Y1-nya negatif 4. Hati-hati, di sini negatifnya tetap harus ikut ditulis. Karena dia merupakan kesatuan, suatu bilangan negatif, 4 bilangan negatif ya, bilangan bulat negatif. Kemudian di sini untuk X-nya, ini harus sama ya, X-nya itu 1 dikurangi negatif 2. Sehingga kita peroleh di sini 9/3. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Sehingga pernyataan 1 MG sama dengan 3 betul. Oke. Nah, ada yang nanya nih, kok bukan negatif 4 dikurangi 5? Kenapa? Ya, bisa saja negatif 4 dikurangi 5, asalkan kita konsisten. Kalau kita menentukan yang ini sebagai titik pertama, ya ini dijadikan titik pertama. Tapi kalau misalnya ini dijadikan titik kedua, ya ini sebagai titik kedua. Ini ya. Nah, di sini yang A ini saya posisikan sebagai Y2-nya. Dan yang titik B ini saya posisikan sebagai Y1-nya. Sama aja, boleh dibolak-balik asalkan konsisten. Kalau negatif 4-nya jadi Y2, ya negatif 2-nya itu menjadi X2. Gitu ya guys. Oke, semoga tidak ada keraguan di antara kita. Nah, selanjutnya nih, gimana sih caranya nyari gradien garis H? Padahal garis H ini kan katanya tadi titiknya harus diwaspadai. Oh iya, tentu itu harus diwaspadai karena hanya satu titik yang diketahui dan dia tidak bisa dijadikan acuan ya karena di sini ini nih. Nah, kalau yang sebelah sini, yang titik ini dan titik ini yang memotong sumbu X dan sumbu Y secara langsung, itu saya bisa katakan dia aman. Tapi kalau misalnya seperti ini, sedangkan konsep kita masih kurang kuat, mending kita lewati dulu ya. Nah, di sini kan sudah dapat MG sama dengan 3. Kita perhatikan garis H. Garis H yang hijau ini, dia hubungan dengan garis G-nya adalah tegak lurus. Oke, masih ingat tegak lurus? Kalau MG tegak lurus, garis G, maaf ya, garis G tegak lurus, garis H, garis G tegak lurus, garis H, maka di sini MG itu kalau dikalikan MH sama dengan negatif 1. Kalau MG-nya 3 dikalikan MH sama dengan negatif 1, maka MH sama dengan negatif 1/3. Ada cara cepatnya nggak sih, Miss? Kalau ngitung negatif-negatif 1 dikalikan kayak gitu tuh susah. Oke, ada cara cepatnya ya. Kalau misalnya nih, kita ketahui MG itu sama dengan 3, maka bisa langsung ketemu MH-nya itu sama dengan negatif 1/3 tanpa kita hitung runtut seperti ini ya. Tanpa kita hitung runtut seperti ini bisa kita simpulkan 3 dikali negatif 1/3 sama dengan negatif 1. Caranya gimana sih? Kalau dia bilangan bulat, ya kita jadikan pecahan. Terus kita ganti tandanya. Yang awalnya positif, di sini positif, kita jadikan negatif. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya MG-nya ini eh, negatif 2/3? Ya berarti MH-nya itu sama dengan yang awalnya negatif jadi positif, yang awalnya 2/3 kita balik jadi 3/2. Oke, mudah kan untuk mencari gradien yang saling tegak lurusnya? Nah, sekarang bagaimana caranya mencari persamaan garis?
Oke, apakah teman-teman masih ingat bagaimana caranya mencari persamaan garis jika diketahui satu titik dan gradien? Nah, gradiennya di sini kan sudah ketemu nih, 3. Oke, jadi tinggal kita hitung saja pakai rumus yang ini. Y dikurangi Y1 sama dengan M gradiennya dikalikan X dikurangi X1. Untuk persamaan garis G, persamaan garis G itu sama dengan, kita tulis di bawahnya biar agak rapi ya. Persamaan garis G, Y-nya kita tulis Y saja dia variabel ya. Terus dikurangi Y1. Boleh ambil yang 1,5, boleh juga ambil yang negatif 2, negatif 4. Kalau saya lebih suka ngambil yang bilangan positif, 1,5. Jadi Y-nya 5 sama dengan 3 dikalikan X-nya tetap X dikurangi 1. Ini sama dengan Y kurangi 5 sama dengan 3X kurangi 3. Oke, ini pakai perkalian. Ini ya, aljabar ya, jangan lupakan aljabar. Kemudian di sini ada Y sama dengan 3X dikurangi 3 ditambah 5. Y sama dengan 3X ditambah 2. Nah, kita sudah dapat nih persamaan garis G itu apa namanya, Y sama dengan 3X ditambah 2. Loh, kok beda sama pernyataannya? Oke, kita buat gimana biar dia jadi sama. Ini ya. Hmm, Y sama dengan 3X plus 2. Ini kita lihat 3X-nya positif ya. Jadi di sini 3X min Y, 3X kurangi Y sama dengan, oh maaf, jadi ini Y kurangi 3X sama dengan 2. Nah, dari pernyataan ini tentu dia bernilai salah ya, yang pernyataan 3. Nah, karena pernyataan yang kedua salah, yang ketiga salah, berarti yang jawabannya adalah yang 1 dan 4. Jadi pernyataan di sini yang betul adalah yang 1 dan 4 yang sesuai dengan grafik. Kalau teman-teman tidak percaya, teman-teman bisa melanjutkan ke pernyataan keempat dengan cara yang sama seperti bagaimana kita mencari persamaan garis G menggunakan titik 3, negatif 1. Oke, sekian teman-teman dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika masih bingung, bisa langsung menghubungi kami di Monas Bimbel untuk info-info cara yang lebih oke dan pastinya akan lebih cepat mengerjakannya. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.